Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah kami, kepada Bapa kami yang di surga. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Setiap kita yang rindu untuk merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, good morning, selamat pagi buat kita semua, dimanapun kita berada. Saudara, izinkanlah saya berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini ya, dimanapun kita berada. Shalom. Saudara yang terberkati, jangan lupa saudara bisa tulis dalam kolom komentar, terberkati setiap pagi dari kota saudara masing-masing ya. Saudara penuhi dalam kolom komentar kalau saudara terberkati, terberkati setiap pagi dari kota kita masing-masing. Misalkan kayak saya, terberkati setiap pagi dari kota Depok. Ya Bapak Bosos dari Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, selamat pagi buat kita semua, good morning. Buat Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan selalu menyertai hidupmu, selalu menyertai keluargamu, selalu menyertai bisnis, pekerjaan yang saudara lakukan setiap waktu, dan terlebih untuk memuliakan nama Tuhan ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Shalom. Buat teman-teman semua yang dari Jakarta Utara, shalom, Tuhan memberkati. Yang dari Hong Kong juga, Tuhan memberkati ya. Shalom, Bapak Ibu Saudari dari Surabaya, Ibu Teliana Yulio, shalom, selamat pagi Pak David Kuning, ya Ibu Sinta Manik, Ibu Mindo dari Batam, Tuhan memberkati, ya Nenek Buyut dari Sabah, Tuhan memberkati, Ibu Lydia dari Madiun, Bu Fuji dari Singapura, Tuhan memberkati, God bless ya, Bu Yona Yahya dari Cirebon, Bu Rolly Shop dari Cikarang, Tuhan memberkati. Haleluya. Buat setiap teman-teman semua, selamat pagi ya. Dari Samarinda, Bu Maria, Bu Aridwi, ya dari mana? NTT, Om Amin Kaiba dari Jayapura, Papua, Tuhan memberkati. Ya, buat setiap teman-teman semua yang sudah bergabung dari Karanganyar, Tuhan memberkati. Bu Margareta Sumarmi, juga ada tadi dari Karanganyar ya. Siapa tuh tadi tuh? Bu Retno Honda, God bless you Bu Mesak dari Malaysia juga ya. Terberkati JJ dari Wonosobo, Tuhan memberkati. Dari Kisaran, Dona Siburian, Tuhan memberkati. Bu Asnia, terberkati setiap hari. Dari Pontianak juga hadir, Tuhan memberkati. Dari Malaysia, Bu Asyawan Biru, Bu Elizabeth, Tuhan memberkati ya. Haleluya, puji Tuhan. Buat setiap teman-teman semua yang sudah menulis, ya Bapak Bosos dari Ibu Hana dari Kalsel, ya Tres Tuarisa dari Papua juga Tuhan memberkati. Dari Surabaya, ya teman-teman semua yang sudah bergabung, selamat pagi. Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semua yang dari Jabodetabek juga Tuhan memberkati. Dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong, dari China, dari Taiwan, Tuhan memberkati teman-teman semua yang bergabung selalu bersama-sama di channel Pastor Deso. Good morning ya buat kita semua. Saudara jangan lupa, Bapak Ibu, saya menyampaikan sedikit pengumuman. Yang pertama, bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu beribadah setiap hari Minggu, saudara bisa hadir dalam gereja di mana saya sebagai gembala dipercayakan setiap hari Minggu jam 10 di kota Depok. Ya Bapak Ibu Saudari. Jadi kalau saudara rindu hadir, saudara bisa datang setiap hari Minggu jam 10 pagi di kota Depok. Kalau saudara jauh, saudara kita ada pelayanan ibadah Minggu online khusus jam 7 pagi dan jam 5 sore. Jadi bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu, saudara mungkin tidak mengganggu setiap waktu saudara di hari Minggu, saudara bisa datang di ibadah jam 7 atau jam 5 sore ya, 7 pagi atau jam 5 sore, semua waktu Indonesia Barat ya Bapak Ibu Saudari. Lalu kemudian kalau saudara rindu untuk belajar lebih dalam lagi setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat menerangi setiap langkah-langkah kehidupan Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, saudara dapat tonton channel YouTube Pastor Deso. Di sana Bapak Ibu Saudari, saya sudah bikin kriteria-kriteria ataupun judul-judul sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan umat Tuhan ya. Jadi ada playlist. Nah saudara tontonlah dari playlist yang memberkati ya Bapak Ibu Saudari. Itu judul-judul yang saudara bisa tonton sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kerinduan kita semua ya. Saudara mungkin ada yang tertarik dengan akhir zaman, mungkin ada yang tertarik Bapak Ibu Saudari dengan kehidupan kekristenan yang praktis. Mungkin ada yang tertarik dengan growing faith ya, pertumbuhan iman di dalam setiap hidup mereka. Mungkin ada yang tertarik mengenai dunia kematian ya, dunia kekekalan, dunia di
baik Bapak Ibu Saudari surga, ya Bapak Ibu Saudari bisa tonton lewat playlist itu. Mungkin juga ada yang tertarik dengan kehidupan pernikahan, rumah tangga, keluarga, ataupun parenting. Nah, saudara bisa tonton di channel YouTube Pastor Deso. Saudara bisa tonton itu siang hari ketika saudara mungkin ada waktu istirahat, atau mungkin malam hari saudara sebelum saudara beristirahat, atau mungkin pagi-pagi ya, jam 5 pagi, setengah 5 pagi, setelah saudara berdoa, saudara bisa tonton kembali. Ya, penuhi Bapak Ibu Saudari atmosfer rumah kita dengan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Gak apa-apa gedein dikit gitu ya, supaya anak-anak kita dengar, ya supaya orang-orang yang ada di dalam rumah kita dengar dan terberkati ya setiap harinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, bagi kalian yang rindu didoakan, kami juga membuka ya Bapak Ibu Saudari nomor WA. Ya, nomor WA saya itu ada di deskripsi video YouTube saya. Kalau saudara mau menyapa kami atau saudara rindu mendukung ya Bapak Ibu Saudari, atau saudara rindu maksud saya ya untuk didoakan, didukung dalam doa, saudara bisa Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan ya bisa WA ke nomor kami atau di message TikTok langsung ya Bapak Ibu Saudari. Atau saudara mau konseling, mau curhat mengenai setiap kehidupan, minimal saudara tahu ada sahabat doa, ada Bapak Ibu Saudari ya, tempat di mana saudara bisa curhat. Nanti yang biasanya mengangkat adalah saya atau Ibu Gembala ya. Biasanya Ibu Gembala Bapak Ibu Saudari. Jadi saudara sampaikan apa yang menjadi testimoni, apa yang menjadi keluh kesahmu ya, sehingga Bapak Ibu Saudari, kamu dan saya itu enggak sendirian. Selalu ada ya Bapak Ibu Saudari orang-orang yang menemani, yang membimbing setiap kerohanian Bapak Ibu Saudari, walaupun saudara ada di kota-kota yang jauh, di negeri-negeri yang jauh. Sekarang kalau pakai WA kan semua jadi gampang ya. Saudara bisa video call, bisa voice call, bisa voice note dan lain sebagainya ya. Jadi jangan ragu ya Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Oke, itu sedikit saja beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan memberkati. Izinkanlah saya berbagi kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dalam setiap hidup kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, saya tidak tahu di mana posisi saudara hari-hari ini. Mungkin saudara sedang dalam puncak kebahagiaan. Semua berjalan baik dalam kehidupan kita semua. Ada doa-doa terjawab. Dan ada hidup yang terasa indah dalam kehidupan kita semua. Tetapi mungkin juga sebaliknya. Saudara, dan saya yakin banyak di antara kita yang merasakan ini. Mungkin saudara sedang lelah, atau mungkin sangat lelah, sangat capek dalam setiap perjalanan kehidupan saudara. Saudara, kita lelah karena perjuangan yang tidak kunjung usai dalam hidup saudara dan saya. Kita lelah karena ada luka masa lalu yang tidak sembuh-sembuh. Saudara, kita lelah karena doa-doa yang sepertinya tidak didengar oleh Tuhan. Kita lelah karena orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita kasihi, ternyata Bapak Ibu Saudari, mereka mengecewakan, mereka mengkhianati setiap kehidupan saudara. Saudara mungkin lelah karena saudara sudah berusaha menjadi baik, menjadi benar. Saudara berusaha menjadi kuat, tetapi tetap saja hidup rasa tidak adil Bapak Ibu Saudari. Dan di tengah-tengah kelelahan itu ada pertanyaan yang muncul begitu dalam setiap kehidupan kita semua. Apa gunanya semua ini? Apa gunanya semua perjuanganku ini? Apa gunanya aku berjuang? Apa gunanya aku bertahan? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Saudara, pertanyaan itu bukan pertanyaan putus asa, tetapi itu adalah pertanyaan tentang makna kehidupan. Saudara, itu adalah jeritan jiwa yang sedang mencari kehidupan yang sejati di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari. Karena saudara tahu di dalam lubuk hatimu yang paling dalam bahwa apa yang selama ini engkau kejar, entah itu pengakuan, penilaian orang lain, keamanan, kenyamanan Bapak Ibu saudari, cinta manusia, itu semua tidak cukup. Ya, tidak cukup Bapak Ibu saudari. Semua itu seperti air asin yang ketika diminum Bapak Ibu saudari di tengah padang gurun, semakin engkau minum air asin, semakin juga engkau haus. Saudara, firman Tuhan datang kepadamu hari ini bukan dengan jawaban yang mudah.
Bukan dengan janji bahwa semua masalah akan hilang, tetapi dengan jawaban yang lebih dalam dan lebih kekal dari hal-hal itu. Saudara, ketika saudara mau mencintai hidupmu, berarti saudara belajar memilih untuk mencintai Tuhan. Bukan karena Tuhan akan membuat hidup kita mudah, bukan karena Tuhan akan memberikan semua yang engkau dan saya minta, tetapi Bapak Ibu Saudari, karena hanya di dalam Tuhan engkau dan saya menemukan kekuatan untuk bertahan ketika semuanya runtuh dalam setiap hidup saudara. Hanya di dalam Tuhan, saudara, engkau dan saya menemukan kedamaian yang tidak bisa dirampas oleh badai. Hanya di dalam Tuhan saja engkau menemukan makna yang tidak bisa dihancurkan oleh kegagalan maupun oleh kematian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan firman ini dalam setiap kehidupan saudara dimanapun saudara berada. Bapak Ibu, mungkin saudara pernah mengalami hal ini. Suatu pagi ketika engkau bangun, tiba-tiba engkau sadar bahwa hidupmu itu seperti udah crowded, sudah penuh Bapak Ibu Saudari, penuh dengan pekerjaan, penuh dengan target, penuh dengan tanggung jawab, penuh dengan mimpi yang belum tercapai dalam setiap hidup kita semua. Saudara, engkau dan saya berlari dari satu tugas ke tugas yang lainnya, dari satu janji ke janji yang lainnya, dari satu kekhawatiran ke kekhawatiran lainnya. Saudara, di tengah-tengah kesibukan itu, engkau mungkin berkata dalam hatimu, aku hanya ingin hidupku bahagia Tuhan, aku hanya ingin cukup, aku hanya ingin tenang di dalam setiap hidupku. Dan kemudian Bapak Ibu Saudari, mungkin saat engkau duduk sendirian, entah itu di siang hari, entah itu di malam hari dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudari, atau saat engkau terjaga di tengah-tengah malam karena pikiran yang tidak bisa tidur, saudara, engkau bertanya, tapi kenapa aku masih merasa kosong ya Tuhan? Kenapa setelah semua yang aku kejar, aku masih merasa ada yang hilang di dalam setiap kehidupanku? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan itu adalah panggilan dari jiwa yang merindukan Tuhannya. Saudara, jiwamu dan jiwaku itu di-create, ya, diciptakan oleh Allah untuk selalu merindukan penciptanya, untuk selalu merindukan Tuhannya. Saudara, engkau mungkin sudah bertahun-tahun mencintai hidupmu sendiri, mencintai kenyamanan, mencintai pengakuan, ya, tetapi ada bagian dari dirimu dalam setiap hidup saudara yang berbisik, ini bukan hidup yang sesungguhnya, ini bukan hidup yang kumau, ini bukan hidup yang sesungguhnya. Dan hari ini firman Tuhan mau menjawab kegelisahan itu dengan sangat jelas, sangat tegas, tetapi juga dengan sangat lembut dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, jika engkau dan saya sungguh-sungguh ingin mencintai hidupmu, maka engkau, ya, mau tidak mau, saudara harus mencintai Tuhan. Ya, saya menyampaikan pesan ini bagi setiap saudara. Jika engkau sungguh-sungguh ingin mencintai hidupmu, maka engkau dan saya, saudara, mau tidak mau, saudara harus mencintai Tuhan Allah saudara. Amin. Haleluya. Saudara, bukan karena Tuhan egois, bukan karena Tuhan ingin mengontrol setiap hidup saudara dan saya, tetapi karena Tuhan adalah sumber hidup itu sendiri. Dialah sumber hidup kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini sama seperti ikan. Ikan itu mencintai air, Bapak Ibu Saudari. Dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa air. Amin, Bapak Ibu Saudari. Seperti pohon. Pohon itu mencintai tanah, Bapak Ibu Saudari. Dia tidak akan pernah bisa hidup tanpa tanah. Saudara, seperti bayi. Bayi juga demikian. Dia mencintai pelukan mamanya. Saudara, engkau dan saya tidak bisa mencintai hidup dengan benar jika engkau terputus dari sumber yang menghidupi kehidupanmu dan kehidupanku. Haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih, engkau bisa terus berlari dalam kehidupan ini. Engkau masih bisa terus mengumpulkan. Engkau bisa terus mencapai setiap keinginan-keinginan pribadimu. Tetapi pada akhirnya, saudara, jika Tuhan tidak ada di pusat kehidupan kita semua, ya, jika Tuhan tidak ada di pusat hidupmu, maka semua yang engkau cintai,
akan terasa seperti mengejar angin. Ya, tahu mengejar angin? Ya, Bapak Ibu Saudari. Saudara, hari ini Tuhan mengundangmu untuk berhenti sejenak dan memilih kembali. Saudara, saya mau mengajak saudara, ayo kita memilih Dia. Kita memilih Tuhan, karena di dalam Tuhan engkau tidak hanya menemukan hidup, tetapi Bapak Ibu Saudari, hidup yang sesungguhnya itu benar-benar hanya ada di dalam Tuhan. Kau akan menemukan hidup yang sesungguhnya. Kenapa manusia diciptakan? Apa tujuan kehidupan manusia? Hanya di dalam Dia, saudara akan menemukan sebuah makna kehidupan yang sesungguhnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saya mau mengajak kehidupan saudara dan saya. Ketika saudara mencintai hidupmu, berarti saudara harus memilih untuk mencintai Tuhan. Saudara, kalau kamu mau mencintai hidupmu, berarti saudara tidak mau Bapak Ibu Saudari, kamu dan saya harus mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, kita hidup di zaman di segala sesuatu yang tampak bisa dipisah-pisahkan. Orang ingin menikmati hidup, orang ingin menikmati kebahagiaan, kesuksesan, ya, damai sejahtera. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudari, orang ingin menikmati itu semua, tetapi dia tidak mau repot-repot berurusan dengan pencipta hidup itu sendiri. Ada anggapan Bapak Ibu Saudari, oh saya bisa mencintai hidup saya dengan cara saya sendiri. Saya mah tidak perlu Tuhan. Untuk hal ini, untuk hal itu saya tidak perlu Tuhan. Saya bisa mencintai hidup saya sendiri dengan cara saya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mau menantang setiap hidup saudara dan saya dengan sebuah kebenaran. Saudara, tidak ada jalan lain. Jika engkau sungguh ingin mencintai hidupmu, Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Karena hidup yang sejati, hidup yang berkelimpahan, hidup yang kekal itu, saudara, ketika engkau mau mencintai hidupmu itu, maka engkau harus mau tidak mau memilih untuk mencintai Tuhan Allahmu di dalam Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu Saudari. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Ulangan pasal 30 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Mari kita buka Alkitab kita. Saudara, di sini Musa memberikan pilihan yang sangat jelas kepada bangsa Israel. Ya, jadi ini bukan sekedar nasihat, tetapi ini adalah pilihan hidup dan mati. Ulangan 30 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu dan seterusnya. Bapak Ibu, perhatikanlah bagaimana Musa menghubungkan memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana Bapak Ibu Saudari Musa menghubungkan untuk memilih kehidupan dengan mengasihi Tuhan, mendengarkan suaranya dan berpaut hanya kepadanya. Bapak Ibu, dalam bahasa Ibrani, kalimat sebab hal itu berarti hidupmu itu menunjukkan bahwa tindakan mengasihi dan taat kepada Tuhan bukanlah salah satu cara untuk hidup. Bukan salah satu cara Bapak Ibu Saudari. Itulah esensi dari hidup itu sendiri. Ketika saudara dan saya bertindak mengasihi dan taat kepada Tuhan, saudara, itulah esensi dari hidup itu sendiri dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, dilema manusia modern hari-hari ini, saudara, masalah kita seringkali bukanlah ketidakpercayaan kepada Tuhan, tetapi kita ingin mencintai Tuhan sambil tetap memegang kendali atas hidup kita masing-masing. Kita ingin Tuhan itu hanya sebagai asisten yang memberkati rencana-rencana kita, yang menolong kita. Saudara, kita ingin Tuhan hanya sebagai asisten yang memberkati setiap kehidupan saudara, bukan sebagai Tuhan yang berhak atas seluruh hidupmu. Saudara, Dialah Tuhan
yang berhak atas seluruh hidup saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu, kita ingin hidup menurut definisi kita, ya. Dan Tuhan menurut definisi kita juga yang nyaman. Tetapi firman Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam ilusi-ilusi itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, itulah ilusi mencintai hidup tanpa Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah bagian pertama saudara diingatkan. Jangan saudara memiliki ilusi mencintai hidup tanpa Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa. Ya, Bapak Ibu saudari dalam setiap hidup saudara, tidak akan pernah bisa. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di bagian yang pertama saya mau mengajak kita semua, atau di bagian yang kedua ya, tadi saudara sudah diingatkan. Di bagian yang kedua Bapak Ibu saudari, saudara, kehidupan yang sejati itu berasal dari sumber yang benar. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 24 sampai 27, Yesus sendiri berbicara tentang sebuah paradoks menyintai nyawa. Dalam Yohanes 12 ayat 25 berkata seperti ini. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara, ayat ini tentunya terdengar kontradiktif. Tetapi inilah hukum rohani kerajaan Allah. Saudara, ketika saudara mencintai kehidupan dengan cara dunia, dengan menjadikan diri saudara sendiri sebagai pusat, ya Bapak Ibu saudari, dengan mengejar kepuasan diri, dengan mengabaikan Tuhan, justru itu adalah jalan menuju kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Ya, ketika saudara menjadikan dirimu sebagai pusat, mengejar kepuasan diri dan mengabaikan Tuhan, saudara justru menuju kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, Yesus memberikan ilustrasi mengenai tentang biji gandum. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, saudara, dia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Yohanes 12 ayat 24. Saudara, inilah prinsip kehidupan sejati itu. Saudara harus, ya Bapak Ibu saudari, mati terhadap ego. Dan saudara berserah total kepada Tuhan. Yang justru kalau saudara belajar mematikan egomu, saudara belajar berserah penuh kepada Tuhan, justru hal itu menghasilkan kehidupan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari sama-sama kita renungkan hal ini dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup berkelimpahan itu, kalau saudara dan saya mau belajar di dalam Yohanes 10 ayat yang 10, Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara, apa itu hidup berkelimpahan? Kalau dunia mendefinisikannya Bapak Ibu saudari, hidup berkelimpahan itu sebagai kesehatan, ya, kekayaan, popularitas, kesenangan dalam setiap hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, tetapi Tuhan Yesus mendefinisikannya sebagai kehidupan di dalam Dia. Itulah hidup berkelimpahan. Hidup di bawah kepemimpinannya, itulah hidup yang berkelimpahan. Yaitu Bapak Ibu saudari, hidup di mana saudara ada relasi yang dalam, ada relasi yang intim dengan Tuhan setiap hari. Itulah hidup berkelimpahan. Amin Bapak Ibu saudari. Jadi perhatikanlah Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 itu. Bapak Ibu saudari yang terkasih, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Siapa pencuri itu? Bapak Ibu, pencuri itu adalah iblis. Ya, pencuri itu adalah dosa. Pencuri itu adalah segala kuasa kegelapan yang mencoba merampas kehidupan sejati diri saudara. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang sejati. Dia datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Haleluya. Amin. Saudara, di mana kita menemukan hidup itu? Di mana kita bisa menemukan hidup yang berkelimpahan itu? Bukan di luar Yesus, tetapi di dalam Yesus. Dialah sang gembala yang baik.
Dialah Sang Gembala Agung kita semua. Saudara, disitulah kita menemukan hidup berkelimpahan itu. Amin Bapak Ibu Saudari, bukan di luar. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Yesus mengajarkan tentang prioritas yang benar di dalam Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini mengandung janji yang luar biasa. Ketika kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya, maka segala kebutuhan hidup dalam setiap hidup saudara dan saya itu akan dipenuhi. Yang dicari oleh bangsa-bangsa itu Tuhan akan penuhi dalam setiap hidup saudara dan saya. Tetapi perhatikan kata ditambahkan itu. Saudara, kata ditambahkan itu berarti ketika saudara mencari Tuhan, saudara yang terkasih di dalam Kristus, maka hidup yang kita cari itu, ya, itu datang sebagai bonus, hanya sebagai tambahan saja. Kalau dunia berkata, carilah dulu apa yang penting bagimu, baru Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu prinsip dunia. Tetapi Tuhan Yesus berkata, cari aku dulu, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang benar-benar penting, termasuk hidup yang sejati. Saudara, ini adalah pembalikan total dari logika dunia di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, maka mari saudara, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, Tuhan akan memberikan kepadamu yang benar-benar penting, termasuk hidup sejatimu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita belajar memprioritaskan kerajaan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kita mengutamakan Tuhan dan kerajaannya di dalam setiap hidupmu. Amin. Saudara-saudari, inilah bagian yang kedua. Saudara diingatkan kehidupan yang sejati itu berasal dari sumber yang benar. Saudara tidak akan bisa memiliki kehidupan yang sejati dalam hidup saudara kalau saudara tidak memiliki sumber yang benar. Amin Bapak Ibu Saudari. Ini bagian yang kedua saya ingatkan dalam setiap hidup saudara. Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai 27 berkata seperti ini, ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, dia akan memelihara untuk hidup yang kekal. Saudara yang terkasih, mari kita sama-sama renungkan. Di Alkitab ada seorang yang bernama Rut. Rut itu adalah contoh yang sempurna. Ya Bapak Ibu Saudari, dia sebenarnya sudah mati, tanda kutip, dalam setiap kehidupannya, karena sudah ditinggal sama suaminya. Tetapi Bapak Ibu Saudari, dari kematian itu tanda kutip, ya, lalu kemudian dia hidup, dia bisa hidup dalam setiap kehidupannya. Saudara, ketika suaminya meninggal, Rut itu memiliki kesempatan untuk kembali kepada keluarga asalnya, untuk kembali kepada kenyamanan di Moab dalam setiap kehidupan Rut. Tetapi Rut memilih, tanda kutip ya, mati Bapak Ibu Saudari terhadap masa lalunya. Saudara, dia berkata kepada Naomi, kemana engkau pergi? Ya, ibu mertua nih ya, ini ngomongnya ibu mertua nih, mama mertua, kemana engkau pergi? Kesitulah aku pergi. Mama mertua, di mana engkau bermalam? Disitulah aku bermalam. Mama mertua, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Bayangkan, ya, menantu sama mertua Bapak Ibu Saudari, ya, begitu hormatnya mantu itu sama mertuanya. Saudara seperti itu enggak sama mertua Bapak Ibu Saudari? Ya, belajar menghormati orang tua saudara. Mertua juga orang tuamu, Pak Bu. Ya, saudara jangan kurang ajar sama orang tuamu. Jangan kurang ajar sama mertuamu dalam setiap hidup saudara dan saya. Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, Rut kehilangan nyawanya. Dia meninggalkan tanah airnya. Dia meninggalkan keluarga dan masa depan yang sudah pasti kalau dia kembali ke tanah Moab itu. Tetapi dia justru, saudara, menemukan kehidupan yang luar biasa. Dia menjadi nenek moyang Daud. Dan dia menjadi nenek moyang dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara, dia mengajarkan kepada kita semua bahwa melepaskan kendali dan menyerahkan kepada Tuhan bukanlah kehilangan. Tetapi ketika saudara belajar menyerahkan kendali dan menyerah kepada Tuhan, saudara, itulah investasi untuk kehidupan kekal dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, betapa sulitnya kita mati terhadap keinginan-keinginan kita sendiri. Kita ingin memegang erat setiap rencana-rencana kita. Saudara, kita ingin memegang erat setiap mimpi kita. Kita ingin memegang erat setiap kenyamanan-kenyamanan kita. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kamu tidak akan pernah benar-benar hidup jika kamu tidak belajar mati. Tanda kutip. Saudara, coba bayangkan biji gandum kecil, Bapak Ibu Saudara. Ya, biji gandum itu rapuh dan tampaknya Bapak Ibu Saudara seperti tidak berguna jika tetap utuh seperti itu. Tetapi kalau biji gandum itu Bapak Ibu Saudara dia mati dengan jatuh ke tanah dan kemudian dia membusuk di dalam tanah itu, dia akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Saudara, demikian pula dengan kehidupan kita. Selama saudara dan saya masih mempertahankan hak atas kehidupan kita sendiri, kita seperti biji yang tetap satu saja, kecil, terbatas, tanpa dampak dalam setiap hidup saudara. Gak ada dampak, saudara. Tetapi ketika saudara dan saya menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, Bapak Ibu, kita akan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Karena kehidupan yang sejati bukan tentang mempertahankan diri saudara, tetapi tentang memberi diri dalam setiap hidup saudara dan saya. Itulah Bapak Ibu Saudari, ketika saudara belajar bahwa kehidupan sejati itu berasal dari sumber yang benar dalam setiap hidup saudara dan saya. Lalu kemudian hidup berkelimpahan. Saudara tadi sudah belajar, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Saudara, Daud itu adalah raja yang memiliki segalanya, yang memiliki kekuasaan, dia memiliki kekayaan, dia memiliki kejayaan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dia menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, bagi Daud, kelimpahan bukanlah istana mewah. Bagi Daud, Bapak Ibu Saudari, kelimpahan bukanlah kemenangan di medan perang. Tetapi kelimpahan bagi Daud adalah kehadiran Tuhan di lembah kekelaman dalam setiap hidupannya. Bapak Ibu, setelah dia jatuh di dalam dosa dengan Batsheba, Daud menyadari bahwa dosa itu merampok kehidupan sejatinya. Perhatikan baik-baik, dosa itu merampok kehidupan sejati kita semua. Dalam pertobatannya Daud berseru, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara yang terkasih, Daud itu mengerti bahwa kehilangan kehadiran Tuhan berarti kehilangan hidup itu sendiri. Berarti penting sekali kehadiran Tuhan bagi setiap kehidupan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya, amin Bapak Ibu Saudara. Saudara, mari, kita ini sering salah paham tentang kelimpahan. Kita pikir kelimpahan itu adalah Bapak Ibu Saudari jabatan tinggi, rumah yang bagus, rumah yang mewah, mobil yang keren, ya, rekening bank yang besar, ya, kalau perlu sampai gendut Bapak Ibu Saudari rekening bank kita, ya, karena ada rekening-rekening gendut katanya Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita pikir kelimpahan itu seperti itu, tetapi Yesus mendefinisikan kelimpahan Bapak Ibu Saudari adalah ketika saudara hidup di dalam Dia. Amin. Ketika saudara dan saya hidup di dalam Dia, itulah kelimpahan. Ketika saudara hidup di bawah kepemimpinannya, itulah kelimpahan. Dan ketika saudara hidup dalam relasi yang intim dengan Tuhan, itulah kelimpahan. Saudara, mari kita belajar. Pencuri, yaitu dosa, iblis, dan dunia ini, saudara, mereka datang untuk mencuri sukacita kita semua. Mereka datang untuk membunuh setiap mimpi saudara, membinasakan hubunganmu dengan Allah yang hidup. Mereka menawarkan kepuasan yang cepat berakhir, ya, dan tentunya akhir daripada setiap kepuasan yang dunia tawarkan adalah kehampaan itu sendiri. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi tentunya dengan kehadiran Kristus,
saudara, itu cukup. Di setiap masalah yang saudara hadapi, kehadirannya itu cukup. Haleluya. Maka saya mengajak setiap saudara untuk menikmati, merasakan kehadiran Tuhan setiap hari. Ya, rasakan kehadiran Tuhan setiap hari dalam setiap hidup saudara. Bangun mesbah doamu, bangun hubungan doamu setiap waktu dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, coba saudara renungkan. Apakah saat ini saudara merasa hidup saudara dalam setiap hidupmu kosong? Saudara, apakah saudara merasa hidupmu kosong, Bapak Ibu Saudara? Mungkin engkau memiliki banyak hal duniawi, tetapi jiwamu seperti kosong. Saudara, itu semua karena engkau mencari kelimpahan di tempat yang keliru, di tempat yang salah. Saudara, kelimpahan sejati tidak diukur dari apa yang engkau miliki. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kelimpahan sejati itu diukur dari siapa yang engkau miliki, yaitu Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung kita. Dialah gembala yang baik. Maka Bapak Ibu Saudara, prioritaskan kerajaan Allah dalam setiap hidup saudara. Matius 6 ayat 33 tadi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, Salomo, dia adalah raja terkaya pada zamannya. Dia adalah raja yang paling bijaksana yang pernah hidup dalam setiap hidupannya. Ketika Tuhan memberinya kesempatan untuk meminta apa saja, Bapak Ibu, Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur yang panjang. Tetapi Salomo meminta hati yang mendengar dalam setiap hidupannya. Saudara, untuk dia menjadi raja yang bijaksana untuk menghakimi umat Tuhan yang dipercayakan kepadanya pada saat itu. Saudara, dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan Tuhan merespon dengan memberi Salomo hikmat yang luar biasa. Dan sebagai tambahan Bapak Ibu Saudari, tentunya kekayaan, kemuliaan yang tidak tertandingi pada zamannya Bapak Ibu Saudari, Salomo memperoleh itu semua. Saudara-saudari, karena apa? Karena dia mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara, Salomo mengajarkan kita bahwa ketika saudara dan saya mengutamakan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan akan ditambahkan. Di-adds Bapak Ibu Saudara, ditambahkan kepada setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang terkasih, lewat kehidupan Salomo, kita juga belajar Bapak Ibu Saudari, ketika di akhir hidupnya dia berpaling dari Tuhan dan mengejar berhala dalam setiap kehidupan Salomo, maka kemuliaannya itu saudara mulai pudar. Kemuliaan Salomo mulai pudar Bapak Ibu Saudari. Ketika apa? Ketika dia Bapak Ibu Saudari mengejar berhala. Saudara yang terkasih, mencari kerajaan itu bukan sekali saja. Ingat baik-baik Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Ketika saudara mencari kerajaan Allah, bukan sesekali, bukan 10 tahun yang lalu, bukan hanya 20 tahun yang lalu, atau bukan hanya minggu lalu dalam setiap hidup saudara. Tetapi mencari kerajaan Allah, saudara, itulah pilihan setiap hari. Pilihan setiap hari yang saudara dan saya harus jiwai dalam setiap hidupmu dan hidupku. Karena ketika saudara mencari kerajaan Allah, saudara, itulah pilihan setiap hari yang harus kita ambil. Karena kita rindu hidup sebagai anak-anak raja, anak-anak Allah, hidup dalam pemerintahan Allah di dalam setiap hidup saudara dan saya. Kau pikir nanti di surga saudara tidak ada tata pemerintahan? Bapak Ibu Saudari, setiap orang-orang yang masuk ke dalam surga pastinya adalah orang-orang yang hidup dalam pemerintahan Allah. Bapak Ibu Saudari, di mana mereka mulai hari ini saudara membayangkan hidup mereka Bapak Ibu Saudari bersama dengan Raja, yaitu Tuhan Yesus. Setiap hari mereka rindu menyenangkan hati Tuhan. Itulah hidup dalam pemerintahan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita hidup di zaman yang sangat sibuk. Saking begitu sibuknya, sehingga Tuhan sering menjadi tambahan saja dalam daftar prioritas-prioritas kita semua. Kita berkata, Tuhan, aku akan datang kepadamu, tetapi setelah pekerjaanku selesai ya Tuhan, baru aku datang. Setelah keuanganku aman ya Tuhan, setelah pekerjaanku aman ya Tuhan, baru aku datang.
Nanti ya Tuhan, setelah anakku besar ya Tuhan, baru aku datang. Nanti anaknya sudah besar, Tuhan, aku kan sudah lelah Tuhan, sudah ngurus anak Tuhan. Ya sudah capek, kasihlah yang muda-muda. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nanti Tuhan lebih tuaan lagi, baru deh aku mencari wajah Tuhan. Ya pas tua Bapak Ibu Saudari disuruh melayani Tuhan, suruh mencari Tuhan, nggak mau juga. Tuhan, tubuhku udah renta, kasih yang muda-muda saja Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, saudara selalu ada alasan dalam setiap kehidupan saudara untuk mencari wajah Tuhan. Ya di mana iblis selalu membisikkan ya kata-kata nanti saja, nanti saja, nanti saja. Saudara, ayo saya mau mengajak setiap hidup saudara, carilah Tuhan terlebih dahulu mulai hari ini. Amin. Carilah Tuhan Yesus terlebih dahulu mulai hari ini. Maka semua yang saudara butuhkan Tuhan akan beri, Tuhan akan cukupkan. Haleluya. Bapak Ibu, saudara engkau mungkin bertanya di dalam setiap hidup saudara, tapi bagaimana Tuhan dengan pekerjaanku? Bagaimana Tuhan dengan tagihanku? Saudara, firman Tuhan tidak mengabaikan itu. Tuhan tahu engkau butuh makan. Tuhan tahu engkau butuh minum. Tuhan tahu engkau butuh pakaian Bapak Ibu Saudari. Saudara, tetapi Dia meminta engkau dan saya untuk percaya bahwa Dia sanggup memeliharamu. Saudara, sementara engkau dan saya mengutamakan Dia, saudara, Tuhan sanggup memulihkan kita, menyembuhkan kita, membukakan setiap jalan-jalan berkat-Nya di dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia sanggup. Amin Pak Bu. Ketika engkau memulai harimu dengan doa, ketika saudara dan saya mengutamakan ibadah-ibadahmu, baik lewat channel Pastor Deso, baik juga lewat ibadah setiap hari Minggu, ketika saudara mengambil keputusan berdasarkan firman Tuhan, engkau dan saya sedang mencari kerajaan Allah. Engkau dan saya sedang menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidupmu dan keluargamu. Dan janji firman Tuhan pasti bahwa semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan mungkin Pak Bu, tetapi pasti. Karena Allah itu tidak pernah ingkar janji. Dia bukan Allah yang berhutang. Ya, Dia tidak lupa akan hutangnya Bapak Ibu Saudara, karena Dia tidak pernah berhutang. Kalau saudara punya hutang, pura-pura lupa Pak Bu. Ya, manusia punya hutang, dia pura-pura lupa. Kalau Allah Bapak Ibu Saudari gak pernah lupa, Dia akan selalu membalas Bapak Ibu Saudari. Ya, apa yang saudara tabur, saudara akan tuai daripada sorga dalam setiap hidup saudara dan saya. Inilah bagian yang kedua. Saudara, kehidupan yang sejati itu berasal dari sumber yang benar. Yang ketiga, saudara, mengapa mencintai Tuhan adalah satu-satunya jalan di dalam saudara mencintai kehidupan saudara. Bapak Ibu, ketika saudara mencintai Tuhan adalah satu-satunya jalan mencintai kehidupan ini. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Pertama, karena Allah adalah kasih. Saudara, mencintai Tuhan berarti saudara memasuki sumber kasih itu. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bapak Ibu, inilah hal yang sangat penting. Kita ini tidak bisa mencintai hidup dengan benar jika kita hidup terhubung dengan sumber kasih itu sendiri. Saudara tidak akan pernah bisa mencintai hidup dengan benar jika saudara tidak terhubung dengan sumber kasih itu sendiri. Maka saudara harus selalu terhubung dengan sumber kasih itu dalam setiap hidup saudara. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Karena hidup itu sendiri adalah ekspresi dari kasih Allah. Amin. Kehidupan kita sendiri adalah ekspresi dari kasih Allah. Yang setuju katakan amin. Saudara, untuk saudara mencintai hidup, berarti saudara harus belajar menghargai pemberian-pemberian Allah. Ketika saudara mau mencintai hidupmu dengan benar, hargai pemberian Allah dalam setiap hidup saudara. Bapak Ibu, dan untuk menghargai pemberian itu, kita harus mencintai pemberinya dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara harus belajar mencintai pemberi kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo. Kasih Allah itu dinyatakan melalui pengorbanan Kristus.
Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita semua. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita semua. Bapak Ibu, ketika kita tidak mencintai Tuhan, saudara, berarti saudara sedang memutuskan diri dari sumber kasih. Kalau saudara tidak mencintai Tuhan, saudara sendiri yang sedang memutuskan dari sumber kasih itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan hidup tanpa kasih bukanlah hidup. Hidup tanpa kasih bukanlah hidup. Saudara, walaupun saudara hidup, tetapi kalau saudara tidak memiliki kasih, itu hanya eksistensi yang kosong dalam setiap hati dan jiwamu. Saudara, kita bisa memiliki segalanya secara materi dalam setiap hidup saudara, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, saudara, kita tidak memiliki apapun yang berarti. Amin. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara tidak memiliki kasih dalam setiap hidup saudara, maka kita tidak memiliki apapun yang berarti dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari kita belajar. Allah adalah kasih. Dan ketika saudara mencintai Tuhan, berarti saudara memasuki sumber kasih itu dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara yang kedua, mengapa mencintai Tuhan adalah satu-satunya jalan mencintai hidup saudara. Jadi yang pertama, karena Allah adalah kasih. Yang kedua, Bapak Ibu, hidup di dalam kasih Tuhan itu, saudara, ketika saudara dan saya hidup di dalam kasih Tuhan, maka akan ada damai sejahtera, bahkan ada sukacita yang sejati dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, Paulus menulis di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saudara hidup di dalam kasih Tuhan, kita mengalami damai sejahtera, kita mengalami sukacita sejati. Saudara, itulah tanda, ya, tanda-tanda kehidupan yang sejati dalam setiap hidup saudara dan saya. Ketika saudara hidup di dalam kasih, maka ada damai sejahtera, maka ada damai sukacita dalam setiap hidup saudara dan saya. Dan damai sejahtera bukan berarti tiada masalah dalam hidupmu, tetapi damai sejahtera itu, saudara, saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah masalah. Saudara menghayati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu setiap waktu, setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, sukacita sejati bukan berasal dari harta. Amin. Sukacita sejati bukan berasal dari pasangan hidupmu, bukan dari orang tuamu, bukan dari anak-anakmu. Tetapi sukacita sejati, Bapak Ibu Saudari, itu berasal dari kedekatan kita dengan Tuhan. Amin. Bukan dengan alam. Ya, ada orang-orang yang cari healing, Bapak Ibu Saudari, kepada alam dalam setiap hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudari, bagi setiap kita semua di channel Pastor Deso, kita cari healing. Saudari, kita rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Ya, sama seperti Bapak yang kontra itu, dia rindu ada di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudari, maka dia masuk ke channel Pastor Deso. Amin. Bapak Ibu Saudari, setiap teman-teman semua yang kontra-kontra, ya Bapak Ibu Saudari, doa saya biarlah Tuhan yang memberkati dalam setiap hidup saudara, dan saudara mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin Bapak Ibu Saudari. Karena kita tidak akan menemukan sukacita sejati dari hartamu, dari kesenangan-kesenangan duniawimu, tetapi sukacita sejatimu adalah ketika saudara dan saya memiliki kedekatan dengan Tuhan Yesus dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dunia boleh menawarkan sukacita palsu, tetapi ingat, sukacita palsu yang dunia tawarkan itu pasti cepat pudar Bapak Ibu Saudari. Ya, cepat pudar. Tetapi Tuhan Yesus menawarkan sukacita yang melampaui segala keadaan. Haleluya. Dan saudara, sukacita ini hanya bisa diperoleh ketika saudara mencintai Tuhan dan tinggal di dalam kasih Kristus dalam hidup saudara dan saya. Makanya ajaran kekristenan, saudara, sering dikenal sama orang adalah ajaran
mengenai kasih. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Saudara, lihatlah Bapak Ibu Saudara dari setiap tulisan-tulisan teman-teman yang kontra. Bapak Ibu Saudara, dari tulisan-tulisan kita saja, dari tulisan-tulisanmu saja Bapak Ibu Saudara. Kamu yang tidak kenal sama saya, tiba-tiba kamu langsung bla 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 bla, langsung meledak-ledak Bapak Ibu Saudara. Ya, kita walaupun tidak satu frekuensi, Bapak Ibu Saudara, kita kan sesama manusia. Ya Bapak Ibu Saudara, kamu dalam keyakinanmu ya, dalam keyakinanmu saja, kamu Bapak Ibu Saudara bilang misalkan kita sesat. Apa memang kamu rindu ya kita semua ini masuk neraka Bapak Ibu Saudara? Ya, saya sih berdoa supaya orang-orang yang kontra-kontra ini, Bapak Ibu Saudara, kamu juga mengenal jalan keselamatan di dalam Yesus. Ya Bapak Ibu Saudara, dari setiap tulisan-tulisanmu saja, Saudara, kita sudah bisa merasakan apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hatimu lewat tulisan-tulisanmu. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekristenan itu ya tidak langsung membabi buta, menyerang sini, menyerang situ dan lain sebagainya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara ada di dalam hadirat Tuhan, saudara kita rindu, walaupun kita tidak satu frekuensi, kita masih sesama manusia kan, masih sesama Indonesia, masih sesama Melayu, Bapak Ibu Saudara. Jadi dari kata-katamu saja Bapak Ibu Saudara, kalau kamu membagikan keyakinanmu terhadap saya, contohnya, saya sudah gak nyaman Pak Bu, ya, saya gak nikmat Bapak Ibu Saudara. Lewat perkataanmu saja saya tidak menikmati keyakinanmu itu, ya Bapak Ibu Saudara, karena bahasa-bahasa yang kau tulis itu, ya, saudara. Sekarang kita bisa melihat isi hati seseorang itu lewat apa? Lewat ketikan-ketikannya, lewat kata-katanya. Kalau dulu kan lewat kata-katanya, kalau sekarang lewat ketikannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, wajar saja kalau saya Bapak Ibu Saudara tidak menikmati apa yang kau yakini dalam setiap hidupmu, karena dari tata bahasamu saja Bapak Ibu Saudara itu nggak elegan Bapak Ibu Saudara. Ya, makanya tadi saya bilang, walaupun kita tidak satu frekuensi Bapak Ibu Saudara, kita satu ya sesama manusia, dan kita rindu melihat manusia itu, saudara, hidup diselamatkan. Kemarin ada gempa di Nepal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana saudara lihat orang-orang yang ada di Nepal itu, di perbatasan China Bapak Ibu Saudara dan Nepal, ketika ada banjir bandang dari gunung itu Bapak Ibu Saudara, itu menghempaskan ya satu tempat di border itu antara Nepal dan China Bapak Ibu Saudara, dan itu banyak orang. Bagaimana hati saudara? Walaupun itu tidak satu keyakinan dengan kita, misalkan kita aja sebagai manusia, Tuhan tolong mereka semua, selamatkan mereka, biar mereka jiwa-jiwa itu ada di tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan. Itu sesama manusia. Kita nggak akan bilang, syukur lo nggak percaya sih lo, keyakinan lo itu sih makanya lo digituin sama Tuhan, makanya alam begitu. Gak begitu Pak Bu, dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, kamu bilang bosan misalkan, kamu bilang bosan kan, tapi kamu ada di channel ini Bapak Ibu Saudara. Ya, aneh gitu Bapak Ibu Saudara, gak sinkron apa yang kau sampaikan. Kamu bilang bosan tapi kamu menikmati ada di channel Pastor Deso Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi itu sedikit saja. Saudara, saya ngomong begini, Bapak Ibu Saudara, tetap ada damai sejahtera, tetap ada sukacita. Saudara, Roma 14 ayat 17 kembali lagi ya, kembali lagi kita semua kepada firman Tuhan. Biarkan Bapak Ibu Saudari, orang-orang pro kontra itu hal yang biasa. Saudara, Paulus menulis seperti ini. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, soal damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam kasih Tuhan, maka kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita sejati. Ya, sukacita sejati tadi saya sudah sampaikan, bukan berasal dari harta, bukan berasal daripada kesenangan duniawi, tetapi dari kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara, dunia boleh menawarkan sukacita yang palsu, tetapi cepat pudar. Tetapi Tuhan menawarkan sukacita yang melampaui segala keadaan. Dan sukacita ini hanya bisa diperoleh Bapak Ibu Saudara ketika saudara mencintai Tuhan dan tinggal di dalam kasih Tuhan. Saudara, mencintai Tuhan itu berarti saudara juga dapat mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 21 berkata, ya, dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah
dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin, Bapak Ibu Saudari. Saudara, ini adalah ujian praktis ya bagi setiap jiwa saudara. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan ya, sementara kita membenci saudara yang kelihatan. Saya aja sesama Kristen takut Bapak Ibu Saudari ngomong orang sesat ya, sesama Kristen yang beda keyakinan apalagi ya. Bapak Ibu Saudari, biarlah yang berbeda keyakinan ya, kalau mereka merasa jalan itu benar bagi setiap hidup mereka, biarlah mereka melakukan setiap Bapak Ibu Saudari keyakinan yang mereka percayai. Tetapi Bapak Ibu Saudari, kita belajar pada kesempatan pagi hari ini, saudara, kita tidak bisa mengaku mencintai Tuhan yang tidak kelihatan, sementara saudara membenci yang kelihatan. Saudara mengata-ngatai, membuli setiap yang kelihatan. Saudara, ketika kita mencintai Tuhan, berarti saudara belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Amin, Bapak Ibu Saudari ya. Saudara, ketika saudara dan saya mencintai Tuhan, berarti saudara sedang belajar mencintai apa yang Tuhan Yesus cintai, termasuk sesama manusia. Jadi ketika saudara mengasihi sesama, saudara, kita sedang mencintai Tuhan. Amin. Ketika saudara menolong mereka yang lemah, saudara menolong mereka yang sakit, saudara menolong mereka yang membutuhkan, kita sedang mengekspresikan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, di sanalah kerajaan Allah itu hadir. Hadir di tengah-tengah setiap hidup saudara dan saya. Ketika kemarin ada gempa NTT, Bapak Ibu Saudari, ada beberapa teman yang dari Jakarta langsung buka dapur. Ya, dapur umum di sana Bapak Ibu Saudari. Memberi makan sekitar ribuan orang. Saudara, itulah ekspresi kasih daripada orang-orang Kristen. Ya, saudara, kita mengasihi sesama kita. Kalau ada yang membutuhkan, kita dukung. Kita hadir di sana dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, jadi ketika saudara mau mencintai hidup, saudara berarti belajar mencintai sesama. Karena hidup manusia, saudara, adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Hidup saudara ini semua, nama-nama saudara ini yang hadir di channel ini, saudara, kita semua adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Amin, Bapak Ibu Saudari. Jadi semakin kita mencintai Tuhan Yesus, semakin kita mencintai sesama kita. Ya, kita nggak boleh mengutuk orang-orang yang berbeda dengan keyakinan kita. Kita nggak boleh membuli, kita nggak boleh berkata-kata kotor, berkata-kata kasar, Bapak Ibu Saudara, nggak perlu. Ya, dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, ketika saudara mencintai Tuhan, semakin saudara mengasihi Tuhan Yesus, maka saudara juga semakin mencintai sesama. Saudara, semakin kita mencintai sesama, maka semakin kita mencintai hidup yang Tuhan berikan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita telah mendengar kebenaran ini. Saudara, pertanyaannya bagi kita semua, bagaimana kita mempraktekkan ini? Bagaimana kita mencintai Tuhan dalam hidup kita sehari-hari? Saudara, yang pertama, mari kembali kita evaluasi prioritas harian kita. Mari bertanya pada dirimu sendiri, apa yang paling banyak menyita waktu saudara? Apa yang paling banyak menyita pikiran saudara? Apa yang paling banyak Bapak Ibu Saudari menyita energimu setiap hari? Apa yang paling banyak Bapak Ibu Saudari? Evaluasi kembali. Seringkali kita meletakkan Tuhan di urutan yang terakhir, hanya sebagai pelengkap. Setelah semua urusan duniawi selesai, baru nanti Tuhan pelengkap saja. Saudara, kita dipanggil ya untuk mengubah prioritas itu. Letakkan Tuhan di urutan yang pertama. Amin. Letakkan Tuhan Yesus di urutan yang pertama. Saudara, maka mulailah hari ini dengan firman, dengan doa. Ya, sebelum saudara membuka media sosial, ya, sebelum saudara berdebat sana sini, sana sono dan lain sebagainya. Saudara, sebelum saudara ngecek berita, mulailah hari saudara dengan firman Tuhan. Mulailah hari Bapak Ibu Saudari dengan doa dalam setiap hidup saudara. Jadikan ibadah sebagai prioritas, ya, bukan kegiatan sisa. Kalau saudara tahu setiap hari Minggu saudara punya waktu, beribadahlah. Jadikan itu prioritas. Ya, ada orang-orang Bapak Ibu Saudari, hari Minggu itu bukan prioritas mereka. Itu kegiatan tambahan dalam setiap hidup mereka. Maka Bapak Ibu Saudari datangnya kadang datang, kadang enggak, kadang datang, kadang enggak. Nah, kita nggak boleh seperti itu, Pak Bu.
Jadikan ibadah saudara sebagai prioritas, bukan kegiatan sisa. Saudara dalam mengambil keputusan-keputusan dalam hidupmu, tanyakan apa yang Tuhan kehendaki dalam hal ini, dalam setiap hidup saudara. Maka evaluasi, ya Bapak Ibu Saudari, prioritas harian kita semua. Taruh Tuhan di tempat yang pertama. Yang kedua, bagaimana mencintai Tuhan dalam hidup sehari-hari. Saudara, mari kita taklukkan kekhawatiran kita dengan iman. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahukah kita bahwa kekhawatiran itulah tanda bahwa prioritas kita itu salah. Kalau saudara khawatir dalam hidupmu, saudara tahu bahwa prioritasmu itu salah. Jadi ketika kita khawatir tentang masa depan, kita khawatir tentang kesehatan, kita khawatir tentang keuangan, kita itu sedang berkata, Tuhan, aku tidak percaya Engkau bisa memeliharaku. Kalau saudara terlalu banyak khawatir, berlebihan, lebay khawatir saudara sedang berkata kepada Tuhan seperti itu. Saudara sedang tidak percaya kepada pemeliharaan Tuhan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Maka Bapak Ibu Saudari, ayo kita ubah prioritas kita, ya. Nanti kekhawatiran itu akan berkurang secara drastis ketika prioritas kita benar. Ketika saudara sudah menaruh Tuhan di tempat yang pertama, ya. Jangan sia-siakan. Kalau memang setiap pagi saudara bisa berdoa, ya, bangun lebih awal 4:30 pagi berdoa, jam 5. Kalau memang saudara bisa jam 7:30 untuk mengikuti channel ini, ya, sebagai tempat di mana saudara berlatih, merenungkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, ya, sehingga nilai-nilai surgawi ada dalam setiap hidup saudara. Miliki waktu itu. Ya, jangan sia-siakan. Jangan bilang, oh nanti ajalah, kan bisa nonton siaran ulangnya. Saudara enakan siaran live daripada ulang sebenarnya. Ya, Bapak Ibu Saudari. Karena Bapak Ibu Saudari, saya percaya ketika saudara menonton ini, Roh Kudus terus tuntun dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, ayo. Saudara serahkanlah kekhawatiranmu dalam doa. Dalam setiap hidup saudara. Ingatlah janji Tuhan. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Maka mari fokus pada hal-hal rohani. Fokus kepada hal-hal yang kekal. Bukan kepada hal-hal duniawi yang sementara dalam setiap hidup saudara. Dan di channel ini saudara selalu diajak untuk mendukung, untuk menyertai pekerjaan Tuhan dalam setiap hidup saudara selalu. Kita punya misi rumah pengharapan. Dukung Bapak Ibu Saudari dengan tulus. Dukung anak-anak yang tidak mampu. Dukung setiap tangan-tangan kecil. Kita belajar menjadi berkat buat setiap mereka. Ya, dukung gerakan ini Bapak Ibu Saudari, supaya lewat Bapak Ibu Saudari misi rumah pengharapan ini, kita percaya saudara, misi rumah pengharapan ini boleh menjadi berkat bagi setiap tangan-tangan kecil yang kita temui dalam setiap pelayanan Pastor Deso bersama tim yang ada tentunya. Saudara, mari, inilah yang kedua. Bagaimana saudara menaklukkan kekhawatiran dengan iman, ya? Fokus kepada hal-hal rohani yang kekal, bukan hal-hal duniawi yang sementara. Dan yang ketiga, saudara, belajarlah menghidupi kasih dalam tindakan nyata. Bapak Ibu, mencintai Tuhan itu bukan hanya perasaan loh. Tetapi mencintai Tuhan itu adalah tindakan. Yohanes mengingatkan, anak-anakku, di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Bapak Ibu, ayo kita kasihi dengan perbuatan. Bukan hanya dengan kata-kata. Maka hidupilah kasih dalam tindakan nyata. Bapak Ibu Saudari yang terkasih, saudara bisa beri maaf kepada orang-orang yang telah menyakiti saudara. Ampuni mereka. Ya Bapak Ibu Saudari, berikan pengampunan. Sebagaimana saudara diberikan pengampunan oleh Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, kalau ada orang-orang Lazarus tanda kutip, ya, Lazarus yang bersama orang kaya itu ada di sekitar rumahmu, ya, atau mungkin ada di sekitarmu Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan makan, yang membutuhkan sekolah. Kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu dan hatiku, tolong sesama saudara, tolong sesama yang membutuhkan, ya. Dimulai dari yang satu keyakinan, nanti saudara lihat dari berbeda keyakinan, Roh Kudus gerakan saudara, tolong mereka, ya. Bapak Ibu Saudari, ayo saudara, jagalah persaudaraan dalam komunitas iman. Kalau saudara ada di dalam komunitas iman, baik itu di gereja, di persekutuan, di komsel, apapun namanya, atau di dalam keluarga besar, saudara, jaga persaudaraan.
dalam komunitas iman. Jangan lihat yang negatif. Saya sudah begitu banyak melihat Bapak Ibu Saudari, gereja atau jemaat itu ketika ada hal yang negatif itu langsung undur. Ya langsung mundur Pak Bu. Langsung dibicarakan jeleknya. Ya Bapak Ibu Saudari. Saudara, jaga persaudaraan dalam komunitas iman. Ya. Saudara, kalau saudara berumah tangga, Bapak Ibu Saudari, kalau saudara selalu jelekkan istrimu, selalu jelekkan suamimu, mana ada rumah tangga yang betah? Betul Bapak Ibu Saudari? Justru ketika engkau dan saya memiliki komitmen dalam rumah tangga, engkau tahu ada kelebihan suamimu, istrimu, pasanganmu, tetapi engkau juga tahu, saudara, ya ada kejelekannya dia juga, tapi juga ada kelebihannya. Bapak Ibu, jangan saudara membicarakan kejelekan-kejelekannya itu. Ya, ubahkan itu dari dalam setiap hidup saudara dengan kasih. Demikian juga dengan gereja. Ya, kalau saudara tahu lihat ada kejelekan si A, si B, si C, pendetanya misalkan, pelayannya, saudara jangan jelekkan. Jangan jadi kompor Bapak Ibu Saudara. Kita jadi peneduh dalam setiap kehidupan kita semua. Saya sih kesini sudah tidak mau lagi terjebak dalam perdebatan-perdebatan itu. Ya Bapak Ibu Saudari, kalau kamu merasa terberkati lewat pelayanan kami, datanglah dengan kerendahan hati ke gereja Tuhan di mana saya menggembalakan kalian semua. Tetapi kalau saudara, Bapak Ibu Saudari ya tidak mau, saudara juga diberikan kehendak bebas. Ya untuk memilih dalam setiap hidup saudara. Karena Bapak Ibu Saudari, ya ongkosnya kan ditanggung masing-masing penumpang. Ya, dalam setiap hidup saudara dan saya. Maka dalam komunitas semakin dewasa dalam perjalanan iman. Dinamika itu biasa Pak Bu. Kalau saudara berorganisasi itu biasa. Ketemu yang pro biasa, ketemu yang kontra juga biasa. Tapi kan saudara tahu di situ ada gembala. Ya ada pemimpin rohani di mana mereka memiliki otoritas untuk memutuskan. Kadang musim ini keputusannya tidak sesuai dengan hati saudara. Tetapi belum tentu musim-musim berikutnya tidak sesuai dengan hatimu. Mungkin musim berikutnya pemimpin rohanimu bisa sesuai dengan hatimu. Biasa saja. Ya jangan jadi jemaat beda dikit keluar. Jadi jemaat beda dikit keluar. Ya baper keluar. Bapak Ibu Saudari. Kamu gak akan dewasa dalam perjalanan imanmu kalau seperti itu terus. Ya jadi ini saya mengingatkan. Jaga persaudaraan dalam komunitas iman. Saudara tetaplah setia dalam doamu. Tetaplah setia dalam beribadah. Dalam setiap hidup saudara. Itulah dalam rangka menghidupi kasih. Dalam tindakan nyata setiap hari. Dan yang terakhir, bagaimana mencintai Tuhan dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu, berpeganglah teguh pada Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 30 ayat 20, Musa berkata seperti ini. Berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu. Ketika kau dan saya berpaut kepada Allah yang hidup, saudara, itulah kehidupanmu. Saudara, kata berpaut dalam bahasa Ibrani berarti melekat erat. Menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini adalah panggilan untuk saudara bergantung penuh, bergantung total kepada Tuhan. Bukan kepercayaan setengah-setengah, bukan iman yang hanya dalam keadaan darurat. Ya, kalau misalkan Bapak Ibu Saudari dalam keadaan darurat baru saudara cari Tuhan. Ya baru saudara ke gereja. Jangan begitu Pak Bu. Ya, saudara, biasanya kan suami istri begitu. Benangnya sudah kusut Pak Bu, baru dia datang ke gereja. Baru dia mau konseling. Sebelum benang kusut itu, saudara, saya ingatkan ya bagi keluarga-keluarga muda. Sebelum benangmu kusut dalam rumah tanggamu, saudara urai sedikit demi sedikit. Dengan doa saudara setiap hari. Dengan ke gereja ibadah setiap minggu. Supaya suamimu dipenuhi dengan nilai-nilai sorgawi. Hidupmu juga sebagai istri dipenuhi dengan nilai-nilai sorgawi. Nanti benang yang kusut itu akan terurai sedikit demi sedikit. Tetapi kalau kamu tidak ke gereja, kamu tidak pernah merenungkan firman Tuhan, kamu tidak mau berdoa, maka benang itu akan semakin kusut. Jangan berharap Pak Pendeta doakan. Kalau udah benang kusut Bapak Ibu Saudari, saudara berharap pendeta itu berdoa pakai tangan, pakai kaki. Bapak Ibu Saudari bisa saja dia berdoa. Tetapi Bapak Ibu Saudari belum tentu doanya itu mengubah rumah tangga saudara, memulihkan rumah tangga saudara. Tidak Bapak Ibu Saudari. Yang mengubah Bapak Ibu Saudari ketika saudara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Itu yang mengurai.
Ya, jadi perhatikan rumah tangga yang baru. Ya, jangan ketika benang kusut baru datang kepada Tuhan. Jangan Pak Bu. Ya, dalam setiap hidup saudara. Maksudnya bukan nggak boleh, tetapi lebih bagus, lebih baik, alangkah eloknya kalau saudara terlebih dahulu. Ya, misalkan setahun 2 tahun pernikahan, ayo ajak suamimu datang ke rumah Tuhan. Ajak istrimu sama-sama. Ya, sehingga ketika ada benang kusut langsung terurai. Langsung terurai setiap minggunya. Amin. Haleluya. Saudara, ayo berpeganglah teguh kepada Tuhan dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, ya, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur, kita juga melekat kepada Kristus. Karena tanpa Kristus kita tidak bisa berbuah. Amin. Kita tidak bisa hidup dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, hari ini firman Tuhan membawa kita kembali untuk merenungkan setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Pilihlah antara kehidupan dan kematian, berkat atau kutuk. Musa berkata, ya, lewat ayat yang tadi kita baca di awal, saudara, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Dan kehidupan itu adalah mengasihi Tuhan. Kehidupan itu adalah mendengar suara Tuhan. Dan kehidupan itu, saudara, selalu berpaut kepada Tuhan, selalu mencari isi hatinya, mencari wajahnya setiap waktu dalam setiap hidup saudara. Maka saudara, saya tahu nama-nama yang tidak pernah bosan-bosan, ya, saudara, hadir di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu, Tuhan memberkati setiap kalian yang setia, ya. Siapa yang sudah hampir 1 tahun bersama-sama, saudara bisa tulis di dalam kolom komentar. Siapa yang di bawah 6 bulan, ya, atau siapa yang baru 1 bulan, saudara bisa tulis, pastor, saya baru 1 bulan. Pastor, saya baru 1 minggu. Pastor, saya sudah 7 bulan. Saudara bisa tulis di dalam kolom komentar, ya, dalam setiap hidup saudara. Saya mengajak saudara, ayo. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tetapi ingat, hidup berkelimpahan itu hanya ditemukan di dalam Yesus. Amin. Bu Acan sudah lebih dari 6 bulan. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudari, siapa lagi yang sudah lebih dari 6 bulan? Siapa yang sudah lebih dari 1 tahun? Bu Agnes Simba sudah 1 tahun lebih, setia loh Bapak Ibu Saudari, betul ya? Haleluya. Bu Brigita Heti sudah 6 bulan, puji Tuhan. Ya, Pak Nikolaus sudah 1 minggu, puji Tuhan. Kuning Agustus ini persis 1 tahun, wow, luar biasa, 1 tahun Pak Bu. Gak mudah Pak Bu. Ya, ke gereja setiap hari di channel Pastor Deso. Ya, baru 1 minggu. Haleluya. Ibu Yuliana, alat listrik Kenari, saya hampir 1 tahun, puji Tuhan. Saya pernah diundang untuk mendoakan bisnis usahanya. Tuhan memberkati selalu ibu dan bapak, ya, dan anak-anak tentunya. Saudara, kenapa Bapak Ibu Saudari bisa setia? Bukan karena saya loh, tetapi Bapak Ibu Saudari karena kebenaran firman Tuhan yang dibagikan. Dan saudara rindu, kita semua makhluk yang kekal memperhatikan perkara-perkara kekal itu. Karena manusia batinia kita itu perlu makan setiap hari. Sama seperti tubuh jasmani saudara perlu makan 3 kali sehari. Manusia batin kita juga perlu makan. Saudara, karena kita diciptakan sebagai makhluk kekal. Saudara-saudari yang terkasih, ya, Bu Happy hampir 1 tahun, puji Tuhan. Ya, Bu Susana baru 1 bulan terakhir. Bu Tabita sudah 7 bulan, wow, luar biasa. Bu Tabita, ya. Bu Lili Immanuel 1 bulan, puji Tuhan, haleluya. Baru hari ini saya pastor, Bu Saskia COD, Tuhan memberkati, gak apa-apa yang baru hari ini. God bless ya, Bapak Ibu Saudari yang kasih Tuhan, puji Tuhan. Saudara, ayo kita bersama-sama. Ya, Bu Agnes, saya baru hari ini, puji Tuhan, gak apa-apa Bu. Sama-sama kita berlomba bareng-bareng. Bu Lydia 70, hampir 1 tahun, wow, hampir 1 tahun ya Ibu, Tuhan memberkati. Ibu Elizabeth sudah kurang lebih 1 tahun, puji Tuhan. Haleluya ya, berarti banyak. Bu Hana 3 minggu, 3 minggu ya Bu. Bu Esterida, saya baru 1 minggu, puji Tuhan. Ya, God bless teman-teman semua ya. Sudah 2 bulan, Pak Okto, Tuhan memberkati. Ya, God bless. Sudah 1 bulan Ibu Kusmiati, Mama aku Dinda baru 2 minggu. Ya, Tuhan memberkati. Bu Mesak juga hampir 1 tahun. Ya, Bapak Ibu Saudari.
Ya, ada yang sudah hubungi kami, ada yang sudah testimoni, ada yang telepon, udah yang panjang lebar lah Bapak Ibu Saudari. Banyak Bapak Ibu Saudari. Tuhan memberkati kalian semua ya. Yang setia-setia Tuhan memberkati. Yang baru juga nggak apa-apa, Tuhan memberkati kita semua. Ya Bapak Ibu Saudari, Bu Yona Yahya, Tuhan memberkati. God bless buat teman-teman semua. Haleluya, katanya firman Tuhannya selalu relate dengan kehidupan sehari-hari. Iya, kita tuh berbagi firman Tuhan gak usah ngejelimet-jelimet Pak. Ya, gak usah Bapak Ibu Saudari kita ngomongin dogma, ngomongin Bapak Ibu Saudari udah hal-hal yang penting, doktrin dan lain sebagainya, akhirnya nanti berbeda. Ya, lalu kemudian satu pihak gak seneng, ngomongin sesat dan lain sebagainya. Firman Tuhan itu relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya Bapak Ibu Saudari, 8 bulan Bu Rauli, ya puji Tuhan, haleluya. Zefania, saya baru 1 minggu, puji Tuhan. Baru 3 hari, Deliana Yulio, God bless ya. Uri Evelyn, ibu sudah 6 bulan. Bu Ana, sudah 3 bulan, puji Tuhan. Tuhan memberkati ya ibu. Ya, haleluya. Terberkati setiap waktu, setiap hari. Saya baru hari ini, puji Tuhan. Hari ini gak apa-apa ya Ibu Ina. Bu Yulia Stuti 6 bulan. Bu Mesak luar biasa, puji Tuhan. 6 bulan lebih, Bu Eni. Bu Yona Yahya, puji Tuhan ya. Saya baca kembali renungan firman Tuhannya yang dibagikan via WA. Nah makanya masuk ke grup WA Pastor Deso Home ya Pak Bu. Bagi kalian yang rindu masuk silahkan Bapak Ibu Saudari. Ya, saya sudah 10 tahun mualaf, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kita harus puji Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, kamu sudah 10 tahun. Haleluya. Ya, yakinkan dengan setiap keyakinanmu bahwa apa yang kau yakini itu mengubah hati dan setiap hidupmu Bapak Ibu Saudari. Tetapi kami ya meyakini dengan keyakinan yang kami miliki. Gak apa-apa kita berbeda server ya Bu siapa tadi? Bu Elis ya. Jalanlah dengan keyakinan yang kau percayai. Kalau keyakinan itu mengubah hatimu, it's no problem. Ya Bapak Ibu Saudari, Tuhan itu pemilik semua keyakinan. Saya yakin dan percaya seperti itu. Allah itu Bapak Ibu Saudari adalah Allah yang Esa, Allah yang satu, Allah yang kita sembah. Dan kita Bapak Ibu Saudari percaya, saudara manusia bisa pakai nama keyakinannya, misalkan ini A, keyakinan B, keyakinan C, itu yang bisa membuat kita berantem kadang Bapak Ibu Saudari ya. Tetapi saya percaya Bapak Ibu Saudari, kita semua yang ada di channel Pastor Deso, saudara kita semua adalah gereja yang kita rindu gereja yang menyembah kepada Allah melalui Yesus Kristus. Ya, jalan keselamatan itu dalam setiap hidup kita semua. Haleluya Bu Lydia. Puji Tuhan, saya ngikutin live dulu dikirimi sama teman. Oh dikirim link ya Bu. Tuhan memberkati. Ya God bless ya Bapak Ibu Saudari. Pastor permisi nomor WA boleh? Boleh dong Bapak Ibu Saudari. Nomor WA saya tuh ada di deskripsi video-video YouTube saya. Ibu buka channel saya, nanti di situ ada nomor WA saya ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua. Ini saya nggak bisa balas satu persatu ya. Saya langsung yang akhir. Ya God bless you. Tadi 10 tahun sudah mualaf. Ya Bapak Ibu Saudari menjadi mualaf. Ini ada lagi yang unik. Saya sudah 25 tahun jadi murtadin. Saya jadi Kristen 25 tahun. Yohandika Zirzil. Ya tadi 10 tahun. Bapak Ibu Saudari menjadi orang yang sudah percaya dengan keyakinan saudara 10 tahun. Ini ada lagi. Saya 25 tahun menjadi murtadin. Ya, ini kebalikan daripada ibu yang tadi ya, Ibu Elis. No problem. Bapak Ibu Saudari, ya, itulah berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap perbedaan-perbedaan itu. Kalau saudara meyakini keyakinan saudara, hidupilah. Jangan hanya taruh di sini, hidupi Pak. Ya, dalam setiap hidup saudara. Mari saudara, biarlah firman ini boleh menjadi berkat dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, dan saya mau katakan sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini. Saudara, apakah engkau sungguh-sungguh ingin mencintai hidupmu? Apakah saudara ingin sungguh-sungguh mencintai hidup saudara dan saya? Saudara, jika jawabannya iya, maka pilihanmu sudah jelas. Engkau harus, mau tidak mau, harus memilih untuk mencintai Tuhan Allahmu. Bukan dengan bibir saja, tetapi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu. Bukan hanya di gereja ya Bapak Ibu Saudari, tetapi dalam setiap keputusan dan dalam setiap tindakanmu setiap hari. Saudara, karena hidup yang sejati bukanlah tentang berapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa dalam kita mengasihi Tuhan
dan sesama dalam setiap hidup kita semua. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat. Mari kita berdoa sejenak dalam hadirat-Nya. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan kami. Hari ini kami datang dalam hadirat-Mu dengan segala yang kami miliki. Bukan dengan kesempurnaan kami, tetapi dengan kejujuran kami. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kelemahan. Dan bukan dengan jawaban, tetapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab dalam setiap hidup kami. Tuhan, kami mengaku bahwa selama ini kami mencoba mencintai hidup dengan cara kami sendiri. Dan itu hanya membawa kelelahan, hanya membawa kehampaan. Tuhan, hanya membawa kerinduan yang tidak terpuaskan. Maka saat ini Tuhan, di hadapan-Mu dan di hadapan saudara-saudara kami semua di tempat ini, Tuhan, kami meletakkan semua yang selama ini kami pegang erat-erat dalam hidup kami. Ambisi kami, ketakutan kami, kenyamanan kami, kekhawatiran kami Tuhan. Tuhan, kami letakkan dalam hadirat-Mu. Kami memilih Engkau ya Tuhan Yesus. Bukan karena Engkau akan memberikan semua yang kami inginkan, tetapi karena Engkau sendiri adalah semua yang kami perlukan dalam hidup kami. Biarlah di dalam pelukan-Mu saja ya Tuhan, jiwa kami yang lelah menemukan peristirahatan. Di dalam kasih-Mu saja ya Tuhan, biarkanlah hati kami yang terluka menemukan kesembuhannya. Dan di dalam jalan-Mu, biarlah setiap langkah kami yang goyah menemukan kepastian. Tuhan, aku tidak tahu apa yang akan terjadi hari besok dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tetapi yang aku tahu Tuhan, Tuhan Engkaulah yang memegang hari esok. Dan aku tahu bahwa Engkau Allah yang baik dalam setiap hidup kami semua. Allah yang menyelamatkan kami. Maka setiap kami boleh percaya, bukan karena hidup kami akan mudah, tetapi karena Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan, ajarlah kami untuk terus mengasihi-Mu setiap hari. Bukan hanya di bibir saja, tetapi dengan seluruh hidup kami. Dalam setiap keputusan, dalam setiap relasi maupun hubungan, bahkan dalam setiap langkah-langkah yang kami ambil setiap harinya. Karena hanya di dalam Yesus Kristus saja kami semua hidup, kami semua bergerak, dan kami semua ada. Hanya di dalam Yesus Kristus saja kami semua menemukan hidup yang tidak akan pernah berakhir. Everlasting. Yes Lord, kami percaya kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang lebih dulu mengasihi kami, bahkan ketika kami masih jauh daripada-Mu. Tuhan memberkati rumah tangga, Tuhan memberkati suamimu, Tuhan memberkati istrimu, Tuhan memberkati anak-anakmu, Tuhan memberkati orang tuamu, keluargamu, cucu-cucumu, opa omamu, Tuhan memberkati. Dan apapun yang sedang kau kerjakan, bisnis usahamu Tuhan berkati, pekerjaanmu Tuhan berkati, setiap hubungan-hubunganmu Tuhan rahmati, studimu Tuhan memberikan kecerdasan, kepintaran, kerajinan bagi setiap kalian yang masih studi, Tuhan memberkati. Dan apapun Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati setiap apapun yang sedang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil semua bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, berapa banyak yang terberkati? Yang terberkati bisa tulis di dalam kolom komentar. Bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara masing-masing. Jangan lupa, bagi saudara yang ada di kota Depok rindu beribadah ya setiap hari Minggu, saudara kita ada ibadah jam 10 pagi. Buat teman-teman semua yang ada di kota Depok ya, saudara saya mengundang buat kalian untuk beribadah setiap hari Minggu jam 10 pagi. Itu di daerah Depok Timur namanya. Jadi Bapak Ibu Saudari bisa datang, atau saudara misalkan saudara jauh ada di luar kota, di luar negeri, saudara cukup hadir setiap hari Minggu jam 7 pagi dan jam 5 sore. Jangan lupa ya, itu ibadah kita. Kalau pagi itu namanya programnya Refresh dan Reset ya, Senin sampai Sabtu ya setengah 8 pagi. Kalau minggunya lebih awal ya, jam 7 pagi. Kalau minggu atau kalau malam itu ada namanya Intimate Worship di hari Selasa bersama Ibu Gembala, langsung didoakan seperti ini. Lalu kemudian hari Kamis ada program Bersih Jiwa Menyegarkan, itu setiap Kamis dan Sabtu. Kamis malam kemarin sudah dilakukan ya, sudah hambanya kerjakan. Nanti hari Sabtu malam jam 7 malam kembali. Mudah-mudahan saya nggak bisa karena malam ini atau Sabtu malam biasanya kalau malam itu Bapak Ibu Saudari
itu butuh effort lebih Bapak Ibu Saudari. Karena saya ada kegiatan-kegiatan yang terkadang di sore atau malam ya. Jadi maaf kalau saya masih terus berusaha kalau untuk malam hari. Tapi kemarin Kamis kita sudah ya ibadah lewat program Bersih Jiwa Menyegarkan. Nanti tunggu lagi Sabtu ya, Sabtu malam. Saudara terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah tap-tap layar, yang sudah share, yang sudah Bapak Ibu Saudari berbagi super chat, super thanks, gift dan lain sebagainya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang telah mendukung pelayanan di channel Pastor Deso. Saudara, terima kasih juga buat setiap gift yang saudara berikan, setiap tap-tap layar, share-nya. Saudara sudah follow, saudara sudah subscribe channel YouTube Pastor Deso maupun TikTok, terima kasih. Bapak Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih atas setiap dukungan, atas setiap doa, dan kemurahan hati saudara yang telah menopang pelayanan channel Pastor Deso. Saudara, dampak pelayanan ini tentunya ada jiwa-jiwa yang dikuatkan. Tentunya ada jiwa-jiwa yang dipulihkan. Saudara, itu semua adalah buah dari ketulusan dan pengorbanan Bapak, Ibu, saudara-saudari yang bersama dengan kami mendukung channel ini lewat persembahan-persembahan yang ada. Saudara, tentunya untuk memperluas jangkauan Injil dan kasih Kristus, mari kita ambil bagian dalam penaburan yang memberkati ini tentunya. Saudara, di channel Pastor Deso itu ada yang namanya taburan ucapan syukur ya, atau persembahan syukur setiap hari. Bapak Ibu, kita belajar membawa persembahan syukur kita sebagai tanda pengakuan bahwa setiap keberhasilan ya, setiap lelah dan manisnya kehidupan kita, semua ada di dalam kendali kasih-Nya. Lalu kemudian kita belajar, saudara, ada ketaatan yang bisa mengubah lewat saudara belajar mengembalikan milik Tuhan atau persepuluhan. Saudara, kita belajar setia mengembalikan persepuluhan dan milik Tuhan ini. Inilah ketundukan kita kepada komando Roh Kudus. Saudara, karena komando Roh Kudus itulah Bapak Saudari, itulah pintu bagi penggenapan janji-janji Tuhan. Ketika saudara belajar mengembalikan milik Tuhan, setiap minggunya, setiap bulannya, lewat gajimu, lewat bisnis usahamu, omsetmu, Bapak Ibu Saudari, kita belajar mengembalikan milik Tuhan dengan setia melalui channel Pastor Deso. Lalu kemudian saudara, kita juga memiliki Bapak Ibu Saudari tentunya untuk misi Rumah Pengharapan. Saudara, salurkanlah kasih-Mu bagi sesama melalui gerakan Rumah Pengharapan bagi yang kecil, bagi anak-anak kecil, bagi tangan-tangan kecil, orang-orang yang tidak mampu, ya, namanya The House of Hope Bapak Ibu Saudari. Saudara, pemberianmu lewat misi Rumah Pengharapan itu dapat menjangkau mereka yang terlupakan, ya, dan tentunya membawa mereka mengenal kasih Kristus. Jadi saudara, inilah 3 jenis persembahan yang ada di channel Pastor Deso. Kalau saudara rindu untuk mendukung, ya Bapak Ibu Saudari, saudara dapat memberikan dukungan itu lewat bio profil TikTok saya di kiri atas. Ya, saudara tinggal klik di sana, nanti ada BCA atas nama Angelin Magdalena, itu Ibu Gembala istri saya. Nomor rekeningnya juga lengkap di sana. Ada juga yang kedua lewat Social Bus. Kalau di YouTube itu juga ada ya di deskripsi video-video. Bapak Ibu Saudari, kalau saudara rindu mendukung pelayanan di channel Pastor Deso, saudara dapat memberikan dukungan lewat BCA atas nama Angelin Magdalena ya, atau lewat Social Bus Pastor Deso. Tinggal pilih saja mau metode yang pertama atau metode yang kedua, atau mungkin saudara punya metode yang lebih praktis ya, ada metode ketiga yang memudahkan saudara karena mungkin saudara tinggal di luar negeri, saudara rindu untuk mendukung channel Pastor Deso. Saudara, sekali lagi terima kasih sudah menjadi bagian dari sejarah keselamatan terhadap jiwa-jiwa yang Pastor Deso layani setiap waktunya. Saudara, mari kita berikan yang terbaik. Berikan dengan sukacita. Sebab Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan rela hati. Ya, saudara, mari, Tuhan sudah menyertai begitu banyak setiap hidup saudara dan keluarga, pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Dan kita belajar, saudara, di sisa kehidupan kita semua, kita belajar menyertai, setia, menyertai pekerjaan Tuhan. Mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan melalui channel penginjilan ini. Semoga saudara, channel ini boleh menjadi berkat, membuat kita nanti semua bertemu, saudara, di langit yang baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah. Kalau satu ketika saya bisa datang ke kota saudara, terimalah saya bersama Ibu Gembala ya. Tapi kalau kita tidak bisa bertemu di kota saudara, di negara saudara, nanti kita bertemu di surga. Yang penting setiap hari, kalau saudara butuh dukungan doa, saudara tahu nomor saya kan, tinggal catat, tinggal telepon, tinggal chat terlebih dahulu ya, kasih tahu namanya siapa, pokok doanya apa, pergumulan doanya apa, dan dari kota mana ya. Nanti saya akan telepon balik, atau saudara saya akan voice call ya, atau saudara kita bisa video call, tergantung hati saudara, mau video call, mau voice call,
Ya nanti tinggal diatur waktunya ya. Bagi saudara yang rindu untuk konseling, butuh bimbingan konseling, bimbingan iman. Ya nanti yang layani itu adalah saya sama Ibu Gembala. Jadi aman ya. Yang pria aman, yang wanita juga aman. Ya Bapak Saudari. Jadi kalau saudara chat kepada nomor saya, itu langsung juga ke handphone Ibu Gembala. Jadi aman kan? Ya Bapak Saudari. Puji Tuhan. God bless ya. Nomornya ada di deskripsi video YouTube Ibu. Nomor saya itu ada di deskripsi video YouTube. Jadi Ibu tinggal ke deskripsi video. Kalau saya ingat, kalau tidak salah Ibu bisa catat ya. 0851 7529 2029. Kalau tidak salah. Ya saudara bisa catat nomor itu. Tapi kalau memastikan saudara lihat di deskripsi video itu kan ada tulisan tuh di bawah video YouTube tuh biasanya ada tulisan-tulisan. Nah di situ di deskripsi video itu saya tulis. Di situ nomor WA saya. Ya nomor WA, nomor rekening biasa istri saya, sosial bus, ya setiap judul, apapun itu di situ saya tulis Bapak Saudarinya. Kalau di YouTube, ya kalau di TikTok itu nggak bisa dikasih nomor WA-nya karena sudah kebanyakan Bapak Saudari. Mungkin nanti saya cari caranya gimana supaya saudara bisa menghubungi saya di TikTok ya, khususnya di bio profil itu ya, masih bisa sih seharusnya, yaitu di di edit. Oke, 7529. Oke, 0851 7529 2029 kalau tidak salah. Soalnya nggak bisa diulang-ulang, takutnya nanti di ban, diperingati sama TikToknya ya Bapak Saudari. Ya, jadi Ibu tinggal lihat saja di deskripsi video YouTube saya. Masuk ke YouTube channel Pastor Deso. Jangan lupa Ibu ya di subscribe ya. Kalau Ibu nonton channel YouTube saya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe ya. Kalau YouTube begitu ya Bapak Saudari. Kalau di TikTok kan saudara bisa follow, saudara bisa komen-komen, bisa berbagi gift dan lain sebagainya. Oke, itu saja, semangat ya semua kita. Haleluya. Setiap firman Tuhan bukan hanya kita taruh di pikiran saja, tetapi biarlah kita hidupi selalu dalam hidup saudara dan saya. Salam dari saya, sampai ketemu lagi Bapak Ibu Saudari besok ya. Puji Tuhan. Saya mohon undur diri. Salam dari saya. Bersih jiwa, menyegarkan dari Kota Depok, Jawa Barat. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir dari seluruh Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari China, dari Taiwan, dari Hong Kong. Tuhan memberkati teman-teman semua. Semangat selalu ya, Bu Mesa, Bu Ana, Bu Lili, semua kita, Bu Yuliana, Bu Ana, ya Bapak Ibu Saudari, Bu Sinta Manik, semua kita, Bu Lydia, haleluya, Bu Agnes Simba, Bu Achen Lim, Ibu Deliana Yulio, God bless, semua teman-teman semua. Ya, Deborah Pangaribuan, betul ya, Tuhan memberkati. Semangat selalu ya, God bless. Bye-bye. Nah itu nomornya ada tuh, benar ya. Betul, thank you ya Bu Yona Yahya. Nanti kalau ada orang yang nanya nomor Bu Yona Yahya atau di akhir sesi, nggak apa-apa ya, langsung di komentar seperti ini nanti saya pin. Nah Ibu bisa lihat di situ tuh, ya. Nanti Bu Yona Yahya nih tugasnya nih kasih nomor. Oh nggak bisa dipin, nggak boleh berarti. Ya Bapak Khusus nggak bisa dipin tuh. Bisa ya. Nah saudara bisa lihat di situ. Nah itu nomornya. Ya nanti Bu Yona Yahya kalau ada yang nanya-nanya nomor, kasih tahu di atas ya Bapak Khusus dari ya. Puji Tuhan, thank you ya, makasih. Ya Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye buat kita semua.